ada pertanyaan dari seorang pamong bahwa ketika kamu jadi imam itu gambaran imamannya seperti apa? Lalu saya menjawab, Selamat malam dan berkah dalam. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu. Malam ini kita kehadiran seorang tamu istimewa yang baru saja ditakbiskan oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang dan kemudian dibenum di Paroki Santa Teresia Sedayu ini. Nah, pastinya sudah pada bisa menebak ya. Nah, beliau adalah Romo Antonius Koko Kristanto PR yang mulai bertugas pada tanggal 1 Agustus. Nah, untuk lebih jelasnya kita berkenalan langsung dengan beliau. Ya. Selamat malam Romo. Selamat malam Mas. Sehat-sehat Romo ya. Sehat. Luar biasa. Nah, Romo, ini mungkin ya banyak umat ya yang masih ingin mengenal lebih lanjut ya siapa Romo Koko ini. Nah, Romo boleh bercerita dulu asal dari paroki mana itu dan kemudian bagaimana perasaannya saat ini berada di Sedayu ini, Romo. Ya, terima kasih Mas. Nah, nama saya itu Antonius Koko Kristanto, benar. Panggilannya Romo Koko. Romo Koko. Ya. Asal paroki Tias Dalem Gusti Yesus Macanan. Ya. Itu di daerah dekat-dekat Prambanan. Rumah saya di Prambanan, Klaten. Jadi saya itu rumahnya di Klaten, tapi parokinya di Jogja Timur, yaitu Tias Dalem Gusti Yesus Macanan. Itu waktu itu pemekaran dari gereja paroki Macanan. Oke, ya Romo. Sebelumnya ya Romo ya, ketika Romo, nah ini bercerita tentang takbisan dulu nih Romo. Nah, ketika pada saat diumumkan oleh Romo Vikjen waktu itu ya Romo ya, bahwa surat keputusan dari keuskupan, nah Bapak Uskup itu menugaskan Romo untuk berkarya di paroki ini. Nah, sebelumnya pernah terpikir nggak Romo itu Romo? Kalau ditanya tugas di Sedayu ini, sebenarnya belum kepikiran, Mas. Jadi rasa-rasanya belum tahu kemana ketika ditakbiskan itu kemana. Tapi gambaran imamat saya ketika saya masih seminaris, ketika waktu itu di seminari menengah, ada pertanyaan dari seorang pamong bahwa ketika kamu jadi imam itu gambaran imamannya seperti apa? Lalu saya menjawab, gambaran imamat saya itu tugas di pedesaan dengan hamparan sawah, lalu bisa sepedaan, bisa olahraga, dan melakukan banyak aktivitas seperti di desa. Tentu juga itu semua tujuannya untuk mengunjungi umat. Jadi sepedaan sambil nemoni umat, sambil nyapa, itu menjadi gambaran imamat saya. Maka ketika saya ditugaskan di Sedayu, ada rasa kaget tapi juga bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Bersyukurnya karena Tuhan seperti mengabulkan doa saya. Tuhan seperti mempunyai rencana yang indah untuk awal imamat saya. Agar saya lebih menikmati, agar saya lebih semangat, agar saya lebih mempunyai pijakan yang kuat. Ketika saya sesuai dengan gambaran imamat, tentu itu semua juga akan mendukung langkah-langkah pastoral di sini dan juga situasi batin juga akan mempengaruhi. Nah, rasanya Tuhan sungguh mempersiapkan saya untuk kedepannya menjadi imam yang baik. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah,
Terkait dengan ya itu tadi impian ya Romo ya, impian ketika saat berada di seminari, ketika menjadi seminaris. Nah, sebelumnya ini Romo, nah ini perlu juga umat kita tahu dan mungkin adik-adik kita generasi muda ini perlu tahu juga dulu ya, ketika Romo kemudian memutuskan aku mau masuk seminari ya, dan sampai sekarang akhirnya Romo ditakbiskan dan menjadi seorang imam. Nah, itu dulu prosesnya seperti apa sih Romo? Apa itu juga impian sejak kecil Romo? Nah. Terima kasih Mas. Nah, cerita ini agak panjang ya, tapi nggak apa. Ceritanya adalah pertama-tama saya itu masuk seminari sejak SMP atau setelah SMP. Jadi bukan di setelah kuliah atau setelah SMA atau setelah kerja, tapi SMP masuk seminari. Waktu itu di SMP itu tidak ada masa-masa dalam arti cinta ditolak dan lain-lain. Jadi masuk seminari itu bukan karena cinta ditolak. Nah, jadi masuk seminari itu sungguh-sungguh berasal dari niat diri. Nah, niat diri itu dari apa? Waktu itu dari sapaan seorang imam. Imam itu menanyai saya. Sebenarnya bukan saya, tapi umat keseluruhan ditanya, apakah dia mau jadi Romo ketika di Kapel Santo Lukas Prambanan waktu itu. Romonya saya kurang tahu siapa, tapi pertanyaannya itu, saya kira itu banyak yang jadi Romo karena menyenangkan kan. Lalu saya ngangkat tangan. Nah, ternyata saya sendiri ya angkat tangan. Nah, saya itu malu ya. Tapi itu semua berlalu begitu saja, tidak saya maknai dan saya olah karena waktu itu masih SD kelas 1 atau kelas 2, masih kecil. Lalu kemudian sapaan itu berlanjut dari Tuhan. Dengan Romo Paroki datang ke rumah, kunjungan, itu menjadi sapaan-sapaan. Juga frater-frater itu datang ke rumah karena ada waktu itu Frater Wondo, sekarang sudah jadi Romo Wondo, itu datang ke rumah. Lalu itu menjadi sapaan yang lebih. Nah, sapaan yang saya rasa juga fenomenal. Nah, bagi saya itu fenomenal. Tapi nggak tahu ya ini fenomenal atau tidak, tapi bagi saya itu fenomenal. Karena apa? Karena dulu saat saya kelas 2 SMP, itu ceritanya sedang belajar di rumah, Mas. Jadi saya belajar sendiri malam-malam, bapak itu kalau nggak salah ronda atau rapat dewan ya, pokoknya pergi, nggak di rumah. Saya dengan ibu saya di rumah, kakak saya juga nggak ada pas lagi pergi. Lalu belajar sendiri itu di rumah bagian barat. Nah, ibu itu di rumah tengah di pendopo waktu itu, baru masak. Lalu saat belajar itu saya itu malas-malesan. Nah, masih SMP ya, mumpung ibu nggak di situ, saya tiduran dulu, belum ada HP, jadi cuma tiduran sambil wah saya enak nih gitu. Tahu-tahu ada yang manggil. Nah, manggilnya itu dengan sapaan Koko gitu. Koko 2 kali. Lalu saya tanya ibu saya, wah lagi masak, tadi kan ibu nyolok aku rabu. Ora ki le, manggil saya enggak bu, enggak ki gitu, enggak memanggil saya gitu. Lalu terus saya kembali lagi. Terus saya takut, wah ini apa ya? Saya manggil saya siapa? Nah, lalu paginya itu pelajaran agama tentang panggilan Samuel. Lalu, wih kok mirip? Wah, merasa percaya diri nih. Wah, kok mirip? Oh, jangan-jangan saya terpanggil ini. Nah, terus saya ada yang gurunya juga tanya lagi, ada yang mau jadi Romo atau terpanggil? Nah, saya angkat tangan dengan PD-nya, saya bu. Wah. Lalu ibu itu kaget karena di SMP itu saya terkenal nakal. Jadinya kaget, kita tenan lagi nih, Koko ini mau jadi Romo bener enggak? Tapi Bu Guru itu juga mengatakan ya kita dukung kalau ada yang mau jadi Romo. Singkat cerita itu menjadi
kebahagiaan ya, referensi saya ketika banyak orang menanyai apakah punya sejarah panggilan. Nah, saya membayangkan panggilan itu ya yang dipanggil Gusti gitu, nah yang dipanggil Tuhan gitu. Nah akhirnya di seminari menengah pun juga saya ceritakan tentang itu, panggilan bahwa saya itu mendapat panggilan seperti ini. Nah singkat cerita, liburan seminari menengah, saya keterima di seminari dan saya liburan di masa-masa naik ke Medan Tamtama. Medan Tamtama itu kelas 1 tahun kedua, masuk ke tahun kedua di seminari menengah. Nah, kemudian saya itu pas liburan, kakak saya itu cerita, kakak ipar cerita bahwa itu dia juga dipanggil oleh seseorang dengan suara yang sama, lembut tapi nggak jelas genusnya laki-laki atau perempuan, tapi memanggilnya lembut. Nah, terus panggilannya tuh Nuki gitu. Kok bodoh, kok pindu, kok mirip. Nah, terus saya itu semenjak itu saya nggak pede, Mas. Kenapa nggak pede? Atau jangan-jangan yang memanggil saya itu bukan malaikat atau Roh Kudus, tapi yang memanggil saya itu siapa? Nah ini, atau jangan-jangan sama, jadi kayak nggak pede. Setelah itu saya menutup kisah itu, saya pendam secara pribadi. Lalu saya memaknai lagi di seminari menengah, panggilan itu seperti apa. Ternyata itu menjadi bagian dalam panggilan. Entah itu dari kecil dulu ketika angkat tangan, ketika sapaan imam, ataupun dengan peristiwa yang terkadang manusiawi dan tidak selalu dari kepastian Tuhan atau bukan. Ya, saya maknai itu semua cara Tuhan agar saya masuk ke seminari, membaktikan diri dan pada akhirnya juga menjadi imam yang baik. Nah, itu semua saya maknai seperti itu. Dan ya ingin saya tawarkan juga untuk mungkin yang melihat video ini atau podcast ini ataupun siapapun yang melihatnya, bahwa panggilan itu sebenarnya sederhana. Tidak muluk-muluk yang luar biasa. Mungkin peristiwa-peristiwa harian yang terasa biasa itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menyapa kita. Entah itu peristiwa yang cuma sapaan imam atau kehadiran imam ataupun sapaan orang tua atau yang lain-lain, itu bisa jadi itu cara Tuhan untuk menggerakkan kita semua untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka yang melihat video ini jangan takut masuk seminari. Kalau nggak mencoba masuk seminari, kita nggak akan tahu kita terpanggil atau tidak. Maka mari masuk seminari. Nah, jangan takut ya, jangan takut masuk seminari ya. Karena kita belum tahu prosesnya seperti apa ya, Romo ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian Romo, ketika Romo ditempatkan atau ditugaskan untuk berkarya di paroki ini, nah, kira-kira apa yang kemudian ada di benak Romo dan ini nanti yang akan aku lakukan untuk paroki ini? Ya, karena sebenarnya mirip dengan daerah Prambanan yang juga mempunyai geografi, ada sawah, ada pemandangan pegunungan, sungai-sungai, maka ada kemiripan dan yang mempunyai istilahnya itu harapan saya. Jadi ketika saya di tempat ini ya mirip ketika saya di rumah, bahwa umat sini itu memiliki hati, memiliki kesadaran bahwa gereja ini, gereja dalam arti tidak hanya bangunan tapi seluruh umat itu menjadi bagian. Karena di daerah desa itu biasanya paguyubannya kuat, tapi mulai yang muda-muda atau yang baru-baru ini sulit untuk diajak berkumpul. Ini juga mirip. Tapi semoga di sini juga harapannya bisa tetap guyup, tetap rukun, tetap saling memperhatikan.
Karena ketika gereja ini hidup, gereja ini tumbuh dan baik, itu semua yang akan memiliki adalah umat. Imam itu akan pindah pada waktunya, entah itu 3 tahun, 2 tahun, atau 6 tahun, 2 periode 3 tahun itu akan pindah, tapi umat ini yang akan tetap di situ. Maka ketika ada gereja, dalam arti umat yang membutuhkan, itu salinglah tolong menolong, itu menjadi harapan saya. Meskipun saya tidak tahu ya di sini seperti apa, tapi saya memiliki harapan di suasana pedesaan yang guyup, rukun, sering kumpul, lalu sapaan juga mudah, ke rumah-rumah juga terbuka. Jadi pager iki bukan beling ning piring. Nah, itu. Ada harapan beling, seperti tapi itu. piring. Nah, itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Bukan beling tapi piring. Nah, maksudnya apa? Maksudnya keramah tamahan itu kita yang di daerah Sedayu ini menunjukkan situasi itu, bahwa ketika dipagari beling itu kan orang mau datang akan kesulitan karena pagere beling. Pagere beling. Arek mau datang itu kan kena beling sakit. Iya, luka gitu ya. Luka. Ya. Kalau dipagari piring, nah itu kan umat datang tentu juga tidak akan terluka karena piring itu kan nggak lancip. Dan yang lebih jauh lagi, piring itu ya syukur-syukur ada isinya. Nah, ada isinya. Ya telo godok ya rapopo. Nah itu. Ya. Kalau nggak ada isinya, sing isi sing teko. Nah, ya. Jadi ada situasi di mana keramah tamahan itu muncul, karena saya bayangkan kalau daerah saya ini kan desa-desa kekota-kotaan. Nah, jangan sampai situasi desa, situasi awal kita ini kan dulunya mesti saya ini kan juga pedesaan yang masih jauh dari perkotaan, tapi sekarang karena perkembangan zaman sini mendekati kota. Tapi jangan sampai situasi baik yang waktu dulu itu hilang. Maka harapan saya ya masih sama seperti di desa saya yang juga mirip-mirip, dulunya juga memagarinya dengan piring. Ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini semakin menarik ya perbincangannya. Ya. Jadi bukan memagari beling, tapi piring. Nah, Romo, terkait dengan harapan tadi itu ya Romo ya. Nah, ini bagaimana Romo sendiri kemudian memaknai itu, memaknai panggilan Romo. Nah, pasti setiap imam yang ditakbiskan itu memiliki moto. Nah, apa sih arti pentingnya moto itu bagi Romo, dan apa moto panggilan Romo ini? Ya. Bicara tentang moto, pada awalnya saya itu mempunyai visi imamat. Kemudian nanti sambungnya ke moto. Visi imamat saya pada awalnya itu adalah ingin menghadirkan sakramen. Maksudnya apa? Maksudnya itu sakramen itu adalah tanda kehadiran Kristus. Lalu kemudian itu tuh diolah ketika saya seminari tinggi. Kalau saya menghadirkan berarti saya bukan sakramen. Lalu oh iya ya, akhirnya saya merenungkan itu dan memproses. Saya renungkan dan saya maknai. Saya mempunyai visi, yaitu menjadi dan menghadirkan sakramen yang mempersatukan. Maka kalau saya ketemu orang itu kadang-kadang ramah, terus sok nyapa, sok salaman, itu bukan SKSD, bukan sok kenal, sok dekat, tapi itu semua dijiwai dari visi imamat saya, bahwa saya itu ingin menjadi dan menghadirkan sakramen yang mempersatukan. Mempersatukan itu bagaimana ya, tentu dengan sapaan-sapaan, dengan keramah tamahan.
Dan menjadi dan menghadirkan itu bukan berarti saya itu terus disembah-sembah, bukan seperti itu. Menjadi itu artinya saya sendiri itu menjadi tanda kehadiran Allah, karena sakramen kan tanda kehadiran Allah. Nah, saya sendiri itu mampu menunjukkan diri sebagai tanda dan kehadiran Allah yang harapannya bisa mempersatukan. Nah, ketika saya bisa mempersatukan, nanti kemudian seluruh umat juga harapannya juga bisa guyup rukun, saling membantu menopang gereja. Gereja dalam arti G-nya besar. G-nya besar itu ya persekutuan. Kalau ada yang kekurangan ya dibantu, kalau ada yang susah datang ke Ekaristi ya diboncengke, gitu-gitu kan situasi desa seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau moto tabisan itu gratis acepistis, gratis date. Nah, itu artinya apa? Artinya gratis itu kan memberi dengan cuma-cuma. Nah, acepistis itu menerima. Lalu date itu berikanlah. Maka kalau digabung, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Itu dari Matius. Nah, itu semua juga mewarnai panggilan saya. Ketika saya mempunyai visi menjadi dan menghadirkan sakramen yang mempersatukan, lalu disambung dengan itu bahwa saya yang menjadi dan menghadirkan sakramen itu karena telah menerima dengan cuma-cuma dari Allah. Menerima cuma-cuma entah itu kesehatan, diri, juga berkat, ataupun materi yang terkadang diberikan menjadi dukungan untuk pelayanan saya. Dan itu semua menjadi bagian untuk memberikan secara cuma-cuma kepada umat ataupun kepada orang yang saya jumpai, tidak hanya umat. Saya jumpai memberikan dengan cuma-cuma, entah itu memberikan diri, entah itu memberikan waktu, entah itu memberikan apa yang saya miliki ketika saya punya dan bisa saya berikan. Nah, ketika saya hadir, kalau enggak punya, kalau piringnya kosong ya terus enggak terus kudu golek telo ben ono piring ono isine, enggak. Karena kalau saya datang itu ya enggak usah repot-repot gawe ke wedang. Enggak usah repot-repot gawe ke sesuatu ya, karena saya ingin memberikan diri saya, memberikan waktu saya ketika kunjungan tuh. Kadang-kadang saya tuh kalau kunjungan tuh di sini kan manis-manis tuh Mas. Nah, itu memberikannya manis-manis. Nah, entah itu janji manis, bukan. Maksudnya memberikan yang manis-manis itu teh manis atau yang lain. Nah, itu saya kadang-kadang meh tak tolak, tapi wis digaweke, tapi saya itu juga mencoba sehat. Nah, maka dari itu kalau saya datang bukan berarti saya itu pengen dikasih teh manis atau telo godok atau yang lain, tapi karena saya ingin mengunjungi dengan cuma-cuma. Maka jangan terus mengusahakan yang neko-neko. Ya wes, kalau seandainya pas dadaan ya nggak usah disiapkan apa-apa, karena nanti kalau menyiapkan apa-apa kan nggak sesuai dengan moto tabisan kan. Moto tabisan tadi. Cuma-cuma. Ya, menarik ini. Sudah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma pula. Nah, Romo, harapan ke depan Romo ya terhadap ya umat Sedayu secara khusus dan juga umat sekalian yang melihat tayangan ini, ya harapannya ke depan apa Romo? Harapannya untuk umat Sedayu yang ada di tempat ini ya, ataupun yang ada di tempat luar, ya, mungkin orang Sedayu tapi di luar, itu harapannya kita memiliki gereja ini, mempunyai rasa memiliki gereja ini. Maksudnya apa? Gereja itu tidak hanya bangunan. Gereja itu seperti yang saya tekankan tadi, itu adalah persekutuan umat Allah. Maka dari itu umat Sedayu, mari kita saling memiliki. Kalau ada yang kesusahan kita tolong, kalau ada yang kesulitan ya kita bantu, kalau ada yang istilahnya itu mau membantu ya mari kita dukung juga. Membantu itu tidak hanya dengan materi, tapi juga dengan tenaga, waktu. Tentu itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka harapannya
Umat Sedayu ini tadi adalah memiliki gereja G besar, dan kita semua bisa guyub rukun khususnya itu, dan juga kalau ada apa-apa gerak-gerak itu menjadi kesadaran itu semua demi kebaikan seluruh umat. Maka nanti kita bersama Komsos akan mengupayakan ya, Komsos ini menjadi corong, menjadi kelanjutan, pewartaan ya, pewartaan gerak. Nanti gerak-gerak ini mari kita dukung. Kalau ada gerakan misalkan membangun rumah atau memperbaiki rumah, nah kita dukung. Dukungnya dengan apa ya? Nek isoh macul ya melu macul, melu gotong royong, dan gerakan-gerakan yang lain. Itu salah satu contoh aja. Intinya kalau ada gerakan di Sedayu ini mari kita dukung bersama, bukan cari kekurangannya tapi kita cari cara yang terbaik agar gerakan ini menjadi hidup dan bertumbuh. Baik. Tuh. Nah, umat sekalian, menarik ya obrolan kita bersama Romo Koko. Ya, bagaimana kita diajak untuk bagaimana nanti kita saling membantu, memberikan, bukan dalam arti materi, tetapi apapun, ya, bisa kehadiran, ya, bisa waktu dan lain sebagainya, apa yang kita miliki, dan juga supaya paguyuban kita, paguyuban menggereja, gereja dalam dengan huruf G besar tadi seperti yang disampaikan oleh Romo ini, supaya tetap hidup, ya, supaya tetap hidup, supaya paroki kita ini semakin berkembang dan juga paguyuban umat semakin guyub. Nah, demikian obrolan singkat bersama Romo Koko. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama seperti yang telah disampaikan oleh Romo Koko bisa kita hidupi dan kita hidupkan bersama demi kemajuan umat paroki Santa Teresia Sedayu. Nah, ini terkait dengan tadi apa yang bisa kita berikan, ya Romo. Nah, apa yang bisa kita berikan, dan sekarang kita ini sedang ini ya mengambil gambar atau sedang rekaman ini di, ya bisa kita lihat ini adalah parkiran, ya, parkiran gereja kita yang dalam rencana besar itu akan dikembangkan begitu. Nah, kira-kira pesan apa nih Romo yang akan disampaikan? Ya, terima kasih Mas. Kita sudah ada di background ini, jelas ya, ini backgroundnya parkiran kita. Mas Bayu pasti tahu ini backgroundnya parkiran kita. Parkiran ini akan menjadi baik ketika kita semua saling bahu-membahu mendukung program yang telah diupayakan. Nah, ini semua demi kebaikan umat Sedayu. Bukan untuk Romo, bukan untuk Romo paroki ataupun Romo vikaris, tapi ini semua untuk paroki Sedayu. Kita dukung, kita sukseskan. Nanti ketika sudah jadi baik, tentu yang akan menikmati seluruh umat. Ketika kita parokinya, pasturannya dan parkirannya ini rata, tidak bengkarah gini, umat jalan itu juga tidak akan kesandung-sandung. Nek pakai sepatu, kalau seandainya hujan nggak becek-becek. Itu semua yang menikmati siapa? Tentu juga umat semuanya. Maka mari kita dukung gerakan yang menjadi gerakan bersama ini dengan menyisihkan apa yang kita miliki. Entah itu kalau kita punya waktu juga kita berikan waktu kita untuk ikut bahu-membahu membersihkan. Kalau kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk membersihkan, ya
dengan dana juga menjadi dukungan untuk kemajuan umat Sedayu. Nanti ketika sudah jadi, tentu Eyang Kakung, Eyang Putri, ataupun anak-anak kecil kita itu tidak akan kesulitan jalan di tempat ini dan bisa menikmati suasana parkir yang lebih baik, dan ini semua nanti juga yang menikmati seluruh umat, bukan romonya. Mungkin ketika jadi, saya atau Romo Anton atau dua-duanya sudah tidak di tempat ini. Maka dari itu, mari kita sukseskan ini semua untuk seluruh umat, agar ketika mau berdoa, mau bertemu Tuhan itu tidak kesulitan. Ini semua menjadi langkah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita, untuk semua, dan pada akhirnya menjadi rancangan Tuhan untuk semakin dekat, dan kita semua yang mau mendekat dengan Tuhan juga tidak kesulitan. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan berkah dalam. Sedayu Penuh berkah, jadi berkat. Terima kasih. Terima kasih.